Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Aryo Dimas Radityo dari Universitas Trunojoyo, Ilmu Komunikasi, yang pastinya di FISIP ya. Dengan dosennya itu pengampu saya yaitu Hukum Komunikasi yaitu Pak Surokim. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang P3 ya. Dan kali ini aku membahas materi dengan melawan 5S dari racun siaran. Nah, apa sih 5S itu? Nah, langsung aku jelasin aja ya. Apa sih 5S itu? Nah, sebelum aku masuk materi nih, aku mau nanya nih kalian. Kapan sih terakhir kali kalian menghabiskan waktu 24 jam tanpa media apapun di zaman sekarang ini? Rasanya tidak mudah ya menjawab pertanyaan tersebut ya. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur lagi di malam hari. Media dengan ragam platformnya seakan menyihir manusia untuk selalu bermesraan ya dengannya. Bahkan bisa jadi sebagian orang-orang itu menghabiskan lebih dari setengah waktu mereka untuk media saat terbangun, media sosial dan media-media lain kan pastinya. Nah, di antara media yang sangat populer di masyarakat yaitu adalah radio dan televisi. Nah, dalam banyak kasus nih, sajian dari kedua media itu terbukti mampu mengubah persepsi, kejiwaan, gaya hidup, dan tingkah laku permisalnya, positif maupun negatif pastinya kan. Nah, perubahan positif tersebut setidaknya menghadirkan 5 manfaat sumber informasi nih, yaitu sumber informasi membantu proses belajar, memperkaya pengalaman, terus relaksasi dan hiburan. Nah, sedangkan negatifnya juga banyak nih, teman-teman. Nah, sedangkan energi negatifnya itu terutama untuk anak-anak, antara lain mengajarkan perilaku kekerasan nih pastinya. Terus ada lagi mungkin porno, terus kegiatan kriminal. Nah, pengaruh pola pikir juga kan, instingnya itu pasti berubah nih kan. Nah, itu kurangin, dan selanjutnya itu kurang menghargai suatu proses, terus meniru gaya hidup bertentangan dengan norma dan nilai kebudayaan bangsa atau nilai budaya bangsa. Nah, selanjutnya itu adalah kesulitan membedakan antara hayal dan kenyataan nih. Kadang kan sampai suka bingung kan, yang nyata yang mana, yang hayal mana kan. Nah, untuk mengurangi minat pada aktivitas produktif gitu. Kita jadi malas-malesan gitu kan. Untuk meningkatkan kegandrungan terhadap keduniaan yang berlebihan. Maka tidak salah jika ada istilah sebuah tontonan itu menjadi sebuah tuntunan bagi kita kan. Ya kan? Kayak yang kita tonton, kita tiru, kita amati, lama-lama kita malah mengikuti ya kan, melupai dunia, lupa sholat, lupa ibadah lain-lain kan, bahaya itu ya, jangan ditiru ya guys. Nah, karena itulah nih kita nih kehadiran lembaga negara yang kuat dan independen sebagai regulator dunia penyiaran yang sangat penting. Walhasil pada Undang-Undang Nomor 232 tahun 2002 tentang penyiaran mengamatkan kesadaran tersebut yang kemudian disusul dengan terbentuknya Komisi Penyiaran atau KPI tingkat nasional dan Komisi Penyiaran Nasional dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID di tingkat provinsi. Nah, pada pasal 7 nih ayat 2 disebutkan nih, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran nih. Kemudian ada lagi nih pasal selanjutnya, itu pasal 8 ayat 1, dinyatakan KPI sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewadai aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran. Nah, di antara produk penting KPI yang mengatur dunia penyiaran adalah peraturan KPI ini. Peraturan KPI nomor 1 PKPI nomor 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, dan nomor 2/PKPI/03/2012. Nah, tentang standar program penyiaran atau biasa disingkat P3SPS. Nah, kemarin kan kalian sebelum materi kan ngebahas nih apa sih P3, apa sih SPS gitu kan. Standar penyiaran
ya kan, pasti kan kita tahu gitu kan apa sih itu. Kemarin kan udah dibahas tuh dengan Pak Surokim juga kan, langsung membahas materi-materi tersebut yang kita bahas. Nah, peraturan yang terdiri dari peraturan ini terdiri dari total itu sekitar 148 pasal. Ini menjadi kitab suci lembaga dan insan penyiaran. Nah, semua lembaga penyiaran diwajibkan untuk tunduk terus dan patuh nih terhadap tata kelola penyiaran yang diatur di dalamnya, dan harus siap menerima sanksi nih apabila melanggarnya. Pasti kan banyak tuh yang melanggar ya, kemarin kan juga saya jelasin juga kan, banyak sekali gitu kan dari TV tuh yang melanggar ternyata guys. Nah, tapi pada praktiknya nih penerapan aturan di dunia kreatif memang kerap menimbulkan paradoks nih teman-teman. Dari industri televisi, radio menuntut kreativitas tinggi di satu sisi dan harus berhadapan dengan tembok peraturan di sisi lain kan. Apalagi P3SPS merupakan nih ya kumpulan kalimat normatif dan yang membutuhkan banyak pendalaman dan penyamaan persepsi. Namun di situ seninya nih, insan penyiaran mesti mampu memproduksi program siaran yang kreatif, menghibur, memikat hati komunikannya nih, sekaligus memberikan energi positif sesuai dengan P3SPS. Nah, dengan demikian setiap lembaga penyiaran diharapkan bisa mengejawantkan peran dan fungsinya secara seimbang nih dalam rangka menjadi media informasi. Itu kan ada tuh namanya media informasi atau to inform, media edukasi to educate, media hiburan to entertain, dan perekat sosial nih. Nah, mungkin beberapa televisi mungkin yang ada mungkin hanya TVRI ya yang ada itu semua ya, yang mencakup itu semua di Indonesia ini ya. Nah, dari saya sendiri mengharapkan ya lembaga penyiaran gitu kan, pelajar atau orang tua sendiri dan masyarakat pada umumnya ini bisa memanfaatkan P3SPS untuk menggali informasi tentang pedoman dalam siaran gitu. Jadi pedoman tentang siaran tuh dari P3SPS. Nah, jadi P3SPS inilah adalah kitab suci ya bisa dibilang ya dari siaran radio dan televisi. Apalagi setiap pengajuan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, setiap radio dan televisi sudah menandatangani surat pernyataan yang dipatuhi tersebut ya. Nah, bersedia mematuhi SPS dan bersedia menerima akibat hukum ketika melakukan pelanggaran isi siaran. Nah, di antara pelanggaran yang terangkum dalam 5S racun siaran ini nih, ya kita masuk materinya ya. 5S racun siaran. Apa sih? Yaitu S pertama itu adalah SARA. SARA itu apa? Yaitu suku, agama, ras, dan antar kelompok. Nah, yang selanjutnya itu adalah SARU. SARU itu adalah tentang eksploitasi seksual dan tindak asusila. Selanjutnya itu adalah sadis. Nah, menyiarkan sadis itu adalah menyiarkan kekerasan fisik dan verbal secara berlebihan. Nah, ini pasti banyak nih di TV nasional juga kan. Nah, selanjutnya itu adalah sihir, yaitu mengajarkan kita nih kepercayaan perilaku mistik. Nah, itu ada tuh kan di siaran-siaran dunia lain atau apa kan biasa di TV, bahkan hingga platform YouTube pun sekarang banyak nih teman-teman nih. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah siaran partisan, yaitu adalah kampanye yang terselubung nih teman-teman. Kadang kan ada di TV nih sekalian kampanye gitu, mentang-mentang TV-nya punya sendiri kan. Nah, dari kita sendiri nih harusnya masyarakat harusnya tuh melawan 5S racun siaran itu nih. Masyarakat yang mendengarkan radio, menonton televisi diharapkan tidak berhenti hanya sebagai objek atau konsumen nih teman-teman. Nah, setiap orang memiliki hak untuk peduli nih terhadap dan melakukan koreksi jika merasa tidak nyaman dengan materi siaran radio dan televisi melalui KPID atau pada KPID daerah masing-masing ya teman-teman. Kalau di sini mungkin daerah Jawa Timur ya tempatnya. Nih teman-teman, tanpa kesadaran dan campur tangan lembaga penyiaran,
masyarakat dan seluruh stakeholder penyiaran, rasanya mungkin sulit ya untuk kita mendapatkan siaran yang berkualitas ya. Apalagi di Jawa Timur ini, mungkin di provinsi saya sendiri kan, Jawa Timur. Apalagi secara geografis, pulau di Jawa Timur ini pulau paling timur ya di Jawa ya, yang membentang luas dari Pacitan hingga Banyuwangi ya, sama luasnya dengan bentangan frekuensi, dengan jumlah lembaga penyiaran yang bersiaran. Nah ya, materi 5S tadi itu tuh sangat penting ya teman-teman bagi kita semua ya. Karena dari 5S tersebut mungkin kita jadi tahu ya apa sih yang tidak boleh dilakukan gitu. Dan banyak sekali mungkin dari teman-teman nih yang belum baru tahu atau mungkin udah tahu tapi kurang peduli gitu kan. Nah, itu cara-cara kita itu bisa melaporkan teman-teman melalui KPID pada daerah-daerah masing-masing. Setiap provinsi itu pasti ada teman-teman. Nah, mungkin sekian materi dari saya, Arya Dimas Radityo. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.